Halo, selamat pagi. Saya Mario Nenggolan. Kembali kita memasuki kuliah minggu kelima. Ya, pada minggu kelima ini kita akan belajar apakah yang dimaksud dengan energi audit. Ya, lalu bagaimana melakukan energi audit? Ya, ada 3 tahapan: menyiapkan, ya, preparing, melakukan audit, lalu melakukan implementasi hasil rekomendasi dari audit. Oke, kita masuk ke yang pertama. Apakah energi audit itu? Energi audit itu startnya, ya, dimulai dari saat top level management menunjuk manajer energi, ya, untuk mulai bekerja. Langkah pertama dari manajer energi itu adalah membentuk komite seperti minggu lalu telah kita bahas, ya. Bisa technical committee atau steering committee. Lalu dari situ program pertama yang dilakukan adalah melakukan energy audit. Oke? Jadi tugas pertama melakukan audit. Audit penggunaan energi di ruang lingkup pabrik ataupun usaha atau organisasi yang telah ditentukan, ya. Lalu apa yang dilakukan dalam melakukan audit audit energi, ya? Yang dilakukan adalah mengecek, melihat data, menghitung seberapa banyak, ya, energi-energi yang sedang digunakan dan potensi-potensi apa yang dapat digunakan atau dipakai untuk mengurangi cost energi, ya. Jadi itu yang disebut dengan energi audit. Nah, dalam menerapkan energi audit, gitu ya, kita harus tahu tujuannya apa. Tujuan dalam mengaudit. Oke? Ada 3 yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi, atau lebih kali, ya. Pertama, identifikasi jenis-jenis, ya, apa saja jenis-jenis, saya ulangi, jenis-jenis energi apa saja yang dipakai di perusahaan kita. Misalkan pakai natural gas, lalu pakai apalagi listrik, lalu pakai solar cell, ya, dan lain-lain. Jadi kita bisa mengidentifikasi energi apa aja yang kita pakai, ya, cost-nya berapa, ya. Jadi itu tahap pertama. Lalu tahap kedua, memahami bagaimana energi itu digunakan, ya. Ini tahap keduanya. Ini tadi pertama, kedua. Jadi kita harus paham, oh, ternyata bensin dipakai untuk mobil, ya, mobil antar jemput karyawan misalkan, ya. Lalu misalkan apalagi diesel dipakai buat apa? Buat mobil bis antar jemput karyawan atau operator, lalu dipakai buat ngirim barang, gitu. Jadi kita harus tahu kegunaannya. Lalu yang ketiga, kita harus bisa mengidentifikasi dan menganalisis alternatif yang dapat kita lakukan untuk mengimprove, ya, misalkan peralatan, ya, penggunaan energi dalam sebuah peralatan ataupun penggunaan dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Yang terakhir adalah melakukan analisis ekonomi. Jadi kita lakukan analisis ekonomi based berdasarkan 3 tahap sebelumnya. Jadi ada 4 ya total, ya. Itu yang dilakukan, kita melakukan tahapan-tahapan itu, dan semuanya itu harus jelas tujuannya, ya. Sasarannya apa. Nah, sasaran itu disebut sasaran yang bagus atau yang sasaran yang baik kalau memenuhi 5 hal. Seperti minggu lalu saya terangkan, ada namanya SMART, ya. S-nya spesifik, M-nya measurable, lalu A-nya achievable, lalu relevance, ya, lalu timely. Jadi time-nya itu harus jelas. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke chapter 2, ya, chapter 2 dari buku yang kita pakai kemarin. Pada chapter 2 ini, tahapnya ada 3, ya. Oke, tadi saya bilang 3 itu adalah tahap pertama, preparing, ya. Kita siap-siap nih, apa aja yang kita lakukan sebelum kita melakukan audit. Jadi udah siap-siap dulu sebelumnya.
Ya, lalu tahap kedua adalah melakukan audit. Jalan ke pabrik, keliling-keliling, ngecek, oh ini listrik ini pakai apa aja, dicek bener nggak sesuai dengan yang data kita dapat sebelumnya ya. Pada tahap pertama preparing. Lalu setelah itu kita implementasi dari rekomendasi audit. Misalkan terjadi banyak kebocoran dari gas ya, gas apa namanya? Misalkan ada LPG gitu ya, bocornya ada bocor-bocor, ada bocor atau pipa-pipa yang bocor minyak ataupun hal-hal yang mengakibatkan terjadi pemborosan. Lalu fase pertama tadi kita persiapan untuk melakukan audit. Jadi ini di mana-mana untuk audit itu harus ada tahap persiapannya. Jadi nggak langsung datang ya. Jadi kita siapin data-datanya dulu, begitu. Nah, fase pertama tadi kita persiapan ya. Apa yang kita persiapkan? Kita harus mengexamination atau apa sih? Mengecek data-data historis. Ya, data historis dari energi. Misalkan apa? Paling gampang. Data penggunaan listrik PLN. Kan kita bisa dapat tuh tiap bulannya bilnya ya. Apa namanya? Bukti pembayarannya kayak bukti tagihannya kan ada penggunaan berapa kWh, berapa uangnya. Misalkan dalam 3 tahun terakhir kita amatin, itu bisa kita cek ada masalah di mana. Atau kalau data 5 tahun terakhir juga boleh ya. Jadi kita bisa examination ya, mengecek atau melihat gitu ya, apa sih dari data ini kita bisa dapatkan informasi. Lalu kita harus tahu data-data apa ya secara spesifik yang kita butuhkan. Jadi nggak semua data kita ambil. Misalkan kita mau ngambil data energi dalam 12 bulan terakhir. Misalkan ya. Datanya di energi di mana? Apakah hanya di pabriknya saja? Apakah hanya di bagian kantor saja? Apakah di bagian keduanya? Ya, jadi harus jelas. Lalu sebelum kita mulai audit, kita harus siapin peralatan-peralatan kita ya. Peralatan itu adalah senjata bagi seorang auditor. Jadi kalau orang auditor nggak pakai alat, bingung. Misalkan ditanya, kamu ngecek ya, misalkan ini motor listrik ini itu kenapa boros ya? Berapa ampere sih? Berapa watt sih dia pakai? Oh, ini mah kecil, cuman 100 watt gitu. Langsung percaya? Kalau langsung percaya, nggak cocok jadi auditor. Auditor harus ngecek, bener nggak? Gitu ya. Apalagi sense kamu bilang, masa segini 100 watt? Pakai alat, gitu ya. Kamu pasang tuh untuk mengukur energi yang dipakai, KWH-nya. Ya, lalu misalkan lampu di sini kenapa terlampau terang? Bawa alat mengukur cahaya. Ya, light meter misalkan. Cek, bener apa enggak? Kalau dia bilang sekian lumen, padahal aslinya lebih tinggi kan, itu artinya pemborosan. Ya, standar orang misalkan merakit benda kerja, merakit produk, harusnya cuma sekian lumen. Tapi dia pakai lebih tinggi, itu pemborosan. Ini beda dari sisi ergonomi. Kalau ergonomi, kalau kurang terang itu salah. Terlampau terang juga salah dari energi ya. Bahkan manusia pun nggak boleh melihat terlampau terang. Nah, data yang kita ambil contohnya adalah data KWH. Ini ada gambar KWH ya. Jadi kita punya data yang bisa menunjang audit kita. Lalu kita analisis bills ya, bills itu ya tagihan listrik, tagihan minyak diesel, tagihan bensin lah, tagihan natural gas lah, tagihan apapun itu bisa kita plot, misalkan dalam 12 bulan atau 24 bulan gitu ya. Kita lihat ya. Apa yang kita lihat? Apakah ada tren? Apakah ada lompatan-lompatan penggunaan energi ya, tiba-tiba banyak ya. Jadi kita bisa lihat dari bill-nya. Ini sudah kita lakukan di case study kemarin, ya, case study 2 minggu lalu.
Anak-anak melihat, oh ini paling tinggi, lalu dicek, wah mungkin jangan-jangan pakai apa namanya, pakai LPG-nya buat manasin air itu banyak kan. Padahal kalau kamu perhatikan baik-baik, memang di bulan Maret tersebut paling tinggi. Tapi yang paling tinggi bukan di bagian LPG ataupun di bagian yang diesel, tapi penggunaan listrik. Nah, itu yang harus kamu lihat begitu. Ada kejanggalan-kejanggalan ya yang bisa kamu lihat. Nah, ceknya gimana ya? Begini ya. Lokasi meter di mana? Di pabrik A, ada pabrik B, pabrik C, atau di bagian gudang. Dari kapan, bulan, tahun berapa? Ini diisi ya. Itu biasanya orang pakai dalam melakukan audit. Misalkan kita punya sampel 2/1, ada data seperti ini, bahwa heating plan itu pakai 83,2% dari penggunaan energi. Ya. Energi apa di sini? Gas ya. Kenapa? Harusnya dari data ini kita bisa lihat kenapa ya? Isdorm cuman 8,7 ya. Apartemen buat yang menikah 2,9%, undergrad dorm 1,7 dan seterusnya. Harusnya dari sini kita mulai muncul pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lihat gitu ada masalah, muncul pertanyaan sebelum kita melakukan kunjungan ke fasilitas. Lalu misalkan kita juga lihat penggunaan energi dari Januari, Februari, Maret ya sampai Desember, ternyata seperti ada bentuk, ada tren seperti tapal kuda. Nah, ini kan bentuk unik. Harusnya dalam bentuk unik tersebut kita bisa menganalisis kenapa terjadi bentuk unik ini. Ya, contohnya penggunaan natural gas. Penggunaan natural gas itu puncaknya pada Januari. Paling tinggi ya nih daripada ini. Nah, kalau kita lihat kenapa ternyata mungkin di negara yang bersalju Januari itu butuh pemanas yang paling besar. Itu Februari Maret udah mulai memasuki spring, jadi penggunaannya makin sedikit untuk memanaskan. Lalu naik lagi mulai sampai Oktober, November, Desember. Berikutnya adalah lokasi ya. Lokasi. Kalau lokasinya di Indonesia pasti berbeda patternnya dengan lokasi yang di negara bersalju. Nah, kalau di Amerika orang biasanya di US ya mengukur heating degree days. Jadi heating degree day itu hari-hari di mana kita memanaskan ruangan kita. Kapan kita panaskan ruangan kita? Saat musim dingin. Jadi saat musim dingin dipanaskan, lalu saat musim panas diapain? Didinginkan ya. Jadi saat musim dingin dipanasin, temperatur dinaikin ruangannya, lalu kebalikannya saat panas kita turunin. Gitu. Jadi misalkan ya indoor temperatur 70. Nah, ini langsung aja ke kasus yang di berikutnya ya. Caranya gini, misalkan ya, di luar temperaturnya pagi-pagi, sepanjang dari 24 jam, itu yang paling tinggi 90 Fahrenheit. Ya, siangnya jam-jam 1, jam 2 itu 90 Fahrenheit. Lalu sekitar subuh, misalkan gitu ya, 66 Fahrenheit. Oke? Dijumlahkan, dibagi 2 atau rata-rata ya, 78 Fahrenheit. Lalu karena 78 Fahrenheit itu adalah di atas 65 Fahrenheit, yaitu temperatur yang standar yang dipakai orang sana. Kalau 65 kita nggak manasin dan juga nggak dinginin, ya. Artinya temperatur di luar lebih panas daripada standar yang kita mau pakai, seharusnya. Artinya ruang dalam gedung kita dinginin. Jadi 78 kurang 65 ada 13 derajat Fahrenheit yang selisihnya yang kita harus dinginkan. Itu. Lalu kebalikannya misalkan paling tinggi 33, paling rendah 25.
Jadi 33 tambah 25 bagi 2, 29. 29 Fahrenheit itu dingin ya. 32 Fahrenheit itu 0 derajat Celcius. Jadi es udah beku. Kalau kita tadi bilang standarnya 65, harusnya temperatur ruangan 65 ya. Artinya ada 65 ya, kurang 29 sama dengan 36 derajat Fahrenheit yang harus kita panaskan agar temperatur ruangan di gedung itu, ataupun di office, ataupun dimanapun itu, menjadi kembali nyaman, yaitu 65 Fahrenheit. Ya, jadi dipanaskan. Jadi saat dipanaskan namanya HDD, maksudnya heating degree days. Ya, kalau orang boleh bilangnya HDD. Kalau kita bilangnya HDD ya. Nah, kembali lagi. Itu yang disebut dengan heating degree day dan cooling degree day. Kenapa itu kita hitung, terutama untuk negara-negara yang perbedaan temperaturnya sangat tinggi? Contohnya begini, ya. Perbaikan itu biasanya dilakukan pada saat summer. Kita misalkan memperbaiki ya insulator-insulator dari pipa-pipa yang panas ya. Misalnya pipa-pipa yang panas itu kalau nggak diselubungi dengan insulator biasanya panasnya keluar, jadi rugi ya, energi terbuang. Ya, misalkan pemanas heating ya, pemanas ruangan. Nah, saat kita perbaiki saat musim summer ya, diselubungin dengan insulator, jadi kita rasa, kita pikir lebih efisien, lalu kita ukur penggunaannya saat musim dingin. Loh, kok penggunaan energinya naik? Ya iyalah, kan musim dingin. Nah, jadi untuk bisa melihatnya harus dimasukkan faktor suhu ya. Apa sih? Faktor dari heating degree day dan cooling degree day. Jelas? Kalau mau menghitungnya secara manual ada di sini, dilihat di YouTube ya. Pakai Excel bagaimana dilakukan orang. Lalu yang nomor 3, facility layout. Kita harus paham pabrik kita di mana itu fasilitasnya atau facility-nya. Harus jelas, misalkan terletak di Jalan Cimbluit nomor 94. Jadi jelas ruang lingkupnya. Enggak. Yang nomor 95 kita nggak hitung. Ataupun nomor 96 ya misalkan. Atau misalnya kita bilang pabrik. Layout yang kita akan cek adalah pabrik pengolahan. Pabrik misalnya Indomie ya, ada Indomie di Kota Medan. Ya, dia itu buatnya apa? Pop mie. Artinya kita hanya pabrik itu saja. Ya, jadi kita harus jelas. Jangan sampai misalkan ada gedung lain yang di luar pabrik kita ternyata pakai energi dari kita. Wah, itu harus disorot ya. Oke, harus jelas ya di mana pabriknya, lokasinya yang diamatin. Lalu operating hours ya. Jadi harus dilihat datanya. Datanya misalkan kita buka hanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Misalkan kantor. Tapi kok kenapa peak-nya, penggunaan energinya pada jam 8 malam? Kan sebenarnya kantor tutup. Nah, itu harus dilihat. Jadi, harus jelas ya. Ruang lingkup dari kita melakukan audit, kita siap-siapnya. Dari mulai lokasi, waktu, cuaca, dan lain-lain. Lalu, equipment apa aja yang akan kita cek? Biasanya equipment itu adalah peralatan yang menggunakan energi. Contohnya adalah lampu, ya, lampu kompor. Kompor tuh pakai energi ya, LPG. Kalau di sana namanya propane. Lalu apalagi misalkan kendaraan pimpinan pakai bensin, bis karyawan pakai diesel. Nah itu harus kita lihat apanya. Equipment apa saja yang ada di lingkup dari pabrik ataupun organisasi kita. Lalu misalkan ruang kantornya ada AC, itu equipment juga. Kalau perumahan, rumah gitu ya, itu biasanya hanya menggunakan lampu ya,
pemanas, dan AC, serta lemari es. Itu yang paling banyak pakai listrik, pakai energi, maaf ya. Lalu untuk perumahan yang besar, ya apartemen, itu pakainya ada AC yang cukup besar, biasanya AC pusat gitu ya. Lalu ada juga AC yang lokal. Dan pencahayaannya lumayan banyak ya daripada rumah biasa. Lalu komersial, perkantoran, contohnya grocery. Nah, grocery ada apa? Grocery biasanya ada lemari esnya, apa sih namanya yang kayak showcase gitu. Lemari-lemari yang cukup dingin, taruh minuman-minuman. Itu juga pakai energi yang cukup besar. Lalu misalkan ada pendinginnya, chiller, juga cukup besar selain lampu, ya komputer. Lalu kalau misalkan kantor-kantor juga biasanya ada kadang-kadang ada alat-alat tambahan yang menghabiskan energi. Bagaimana kalau pabrik? Kalau pabrik biasanya lebih besar lagi penggunaan energinya. Contohnya apa? Motor-motor listriknya yang untuk menggerakkan pompa, menggerakkan konveyor, itu banyak itu energinya. Belum lagi boiler, memanaskan air menjadi uap untuk menggerakkan turbin. Nah, jadi harus kita list semua energi-energi yang alat-alat yang menggunakan energi. Terutama yang besar-besar, jangan ada yang kelewat. Begitu tahap pertama, yaitu tahap persiapan sebelum melakukan audit. Nah, data-data tadi kita dapat dari mana? Nah, kita kan punya tim. Tim kita itu lintas departemen. Jadi misalnya kita pengen data di kantor building A. Kan ada orang kita di building A. Tanya di sana, nanti dia yang nanya ke bagian-bagian yang bersangkutan. Lalu misalkan building B, ada orang kita. Lalu misalkan ada lagi di plan A, pabrik gitu ya. Di tiap bagian plan itu kan ada gudang, ada apalagi produksi. Kita juga punya orang-orang yang bisa kita minta bantu untuk mengambil data. Oke, terima kasih. Saya Mario Nenggolan, sampai jumpa.